Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di pertemuan sebelumnya kita masuk ke pengenalan data mining, ya, di mana pada prinsipnya kita ini berada dalam situasi yang tadi disebut sebagai kita itu tenggelam dalam data, saking banyaknya data, ya. Karena teknologi zaman sekarang sangat memungkinkan apa-apa jadi data. Ya. Kita lihat bahwa contoh yang paling sederhana adalah HP, ya. Handphone secara jumlah itu sangat besar sekali secara jumlah, ya. Di mana jumlah handphone yang beredar itu bahkan jumlahnya bisa lebih banyak dari jumlah manusianya, ya. Kalau kita merujuk kepada data, ya, Indonesia memiliki beberapa provider telekomunikasi, ya. Yang nomor satu secara jumlah pelanggan adalah Telkomsel, di mana Telkomsel itu mengaku punya subscriber, punya nomor, itu 180 juta nomor. Kemudian yang kedua adalah Indosat, sekitar 80 jutaan, ya. Kemudian Excel 30 jutaan, dan yang lain-lain, ya. Sehingga kalau kita menghitung jumlah nomor saja, kita bisa katakan bahwa satu orang mungkin bisa punya rata-rata 3 nomor HP, gitu ya. Nah, dari jumlah nomor HP itu, ya, walaupun barangkali tidak semua aktif, at least kita bisa melihat seberapa besar, gitu ya. Katakanlah ya, 80% dari HP yang beredar itu adalah HP yang menggunakan operating system Android, ya. Selebihnya adalah iOS. Ya. Kalau dulu masih ada HP dengan operating system Nokia misalnya, ya, dan sebagainya. Kan ada yang Windows juga, tidak terlalu laku itu jumlahnya. Dan bahkan barangkali ada beberapa HP versi jadul yang tidak menggunakan operating system. Oke lah, sekarang kalau kita ambil rata-rata, separuh aja, kita nggak masuknya yang HP merek Huawei, ya, mana dia punya operating system tersendiri yang mirip kayak Android, tapi bukan Android, itu buatan Cina sendiri, ya. Katakanlah hampir rata-rata 150 juta nomor saja yang menggunakan Android yang aktif, gitu ya. Jadi dengan HP itu bergerak, maka Android itu bergerak, Google itu bisa melihat pergerakan orang. Maka jadilah data yang namanya Google Mobility Index, ya. Itu bisa dimanfaatkan macam-macam, antara lain Google Maps, ya. Itu sebab kenapa Google Maps itu bisa menunjukkan jalan mana yang macet dengan warna merah, ya, yang agak tersendat dengan warna kuning, yang lancar dengan warna hijau misalnya. Kalau kamu yang buka pakai Google Maps, ya, ditahu jalan mana yang trafficnya lagi macet. Nah, bahkan Google itu bisa tahu ini orang naik motor atau naik mobil atau jalan kaki. Itu tadi dari pergerakan
HP-nya gitu. Itu contoh bagaimana yang paling sederhana, ada data yang akan selalu dihasilkan. Ya, belum lagi kita bisa memanfaatkan teknologi internet, teknologi interkoneksi ya, lebih tepatnya begitu, interkoneksi dengan teknologi komunikasi data yang sudah sedemikian canggihnya, sehingga kita bisa menghasilkan banyak data. Ya, jadi orang bisa punya data pertumbuhan tanaman dengan cara mengamati dengan kamera, ya, kamera pengawas, dengan CCTV kita ngamati kebun. Jadi bisa tahu itu, bisa terlihat. Ya, tanaman itu tumbuhnya pertama muncul kecambahnya kapan, ya, terus dia membesar, itu bisa dilihat pergerakannya per persatuan waktu yang kita inginkan. Apakah per menit, per jam, ya, per hari misalnya. Nah, itu bisa termonitor hanya dengan memasang sebuah kamera CCTV pada tanaman. Ya. Bahkan kalau Anda mau, ya, nanti kalau punya anak masih bayi, ya, kamu bisa melihat, ya, tentunya paling tidak lewat rekaman CCTV bagaimana pertumbuhan anak. Saya sendiri dulu karena sibuk dengan pekerjaan, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, karena sibuk sama urusan dinas kantor, saya nggak tahu anak saya sudah tamat SMP gitu ya, masuk SMA gitu. Ya ada masa-masa di mana, ternyata saya nggak memperhatikan pertumbuhan anak saya. Gitu. Sekarang udah banyak orang tua dengan teknologi interkoneksi data, itu bisa memonitor pertumbuhan anaknya seperti apa. Tahu, itu yang untuk sosial. Apalagi untuk data-data yang digunakan yang sifatnya eksakta, ya. Ya, sebenarnya data itu ada di mana-mana. Kita bahkan istilahnya, kalau yang paling populer, kita terus drowning in data. Kita tenggelam dalam data, tapi kita starving. Kita kelaparan dengan knowledge yang dihasilkan dari data. Jadi data sangat banyak, bagaimana caranya menghasilkan pengetahuan. Jadi sekali lagi, kita sambil merecap, ya, mengulang sedikit tentang data mining itu hadir, ya, untuk dapat menghasilkan pengetahuan. Jadi nggak cukup informasi. Jadi selama ini pelajaran kita, khususnya orang jurusan sistem informasi, selalu mengatakan sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengubah data menjadi informasi yang berguna. Kita kalimatnya selalu begitu tentang definisi sistem informasi. Tapi ternyata informasi saja tidak cukup. Informasi saja tidak cukup, ya. Karena kadang-kadang informasi itu kurang memberikan makna. Ada yang jauh lebih kita butuhkan, yaitu pengetahuan atau knowledge. Maka, ya, kita tidak hanya sekedar cukup dengan informasi, tapi setelah data diubah jadi informasi, kita ingin dapat knowledge atau pengetahuan dari data tersebut. Untuk itulah data mining hadir, ya, di mana data mining hadir dengan 5 peran utamanya. Jadi silahkan mereview materi sebelum lebih lanjut nanti dengan mempelajari 5 peran utama data mining apa saja, yaitu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, kemudian coba pahami
perbedaannya masing-masing, sehingga kamu mengerti betul estimasi itu apa, prediksi itu apa, bedanya di mana antara keduanya, ya. Prediksi dengan klasifikasi bagaimana, dan seterusnya, ya, sehingga nanti tidak tertukar-tukar atau tercampur aduk antara satu dan yang lain. Ya, tolong ini dilakukan. Ya, ini bukan untuk jadi PR, bukan, ya. Maksud latihan di sini adalah kamu coba belajar dengan cara seperti ini, menjawab pertanyaan. Ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini, ya. Kembali bahwa peran utama data mining ada 5: estimasi, ya, forecasting, peramalan, atau nama lainnya adalah prediksi, ya. Jadi kalau ada yang nyebut prediksi, ya, itu sama dengan forecasting, ya, peramalan. Tidak sama dengan estimasi, ya. Serupa tapi tak sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau forecasting atau prediksi akan ada berkaitan dengan data yang berasal dari runtun waktu, ya, ada time series-nya, ya. Kemudian klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Baik, ya, kita masuk materi untuk hari ini, ya, yaitu tentang proses data mining. Ini penting untuk kalian pahami, ya. Ini harus menjadi mindset, harus menjadi pola pikir ketika kita masuk ke dalam dunia data mining. Oke, yang pertama tentang proses, ya. Tadi sudah saya sebut bahwa kita tidak cukup hanya dapat informasi dari data, ya. Jadi ketika kita punya data, di langkah 1 kita mengumpulkan data, dapat data set, ya, himpunan data kita punya, maka masuk ke proses yang kedua, yaitu data itu kita terapkan atau data itu kita masukkan, kita implementasikan ke dalam metode data mining. Itu salah satu dari 5 yang kita sebut tadi. Estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Nah, tentunya dari proses kedua ini akan menghasilkan output. Akan menghasilkan output, yaitu kita memperoleh pengetahuan atau knowledge. Wujud pengetahuannya bisa macam-macam. Bisa kita menghasilkan rumus, sehingga kita dapat rumus, dan rumus itu kita gunakan untuk menghitung sesuatu, apapun itu. Kita bisa dapat sebuah pola atau model. Ya. Maka dari pola atau model itu kita jadi mengerti bagaimana cara pengambilan sebuah keputusan, misalnya. Bagaimana cara penentuan sesuatu, ya. Dalam hal klasifikasi, bagaimana dia menentukan ini masuk klasifikasi A, atau masuk klasifikasi B, atau masuk klasifikasi C, dan seterusnya. Sehingga kita dapat polanya, kita jadi tahu bagaimana cara menentukan klasifikasinya. Atau dari sebuah metode clustering, kita menjadi tahu karakteristik dari sebuah cluster. Ciri-cirinya bagaimana, dan sebagainya. Namun, tidak berhenti sampai di situ, ya. Walaupun kita sudah punya data, data bisa jadi informasi, bahkan informasi sudah sampai ke titik pengetahuan bagi kita, ya. Namun sekali lagi, kalau kita ingat pelajaran pertama kita bisnis intelijen itu apa? Ya, bahwa bisnis intelijen itu pada prinsipnya dia menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mendapat pengetahuan tentang sesuatu yang berasal dari data yang kita punya,
pertanyaannya adalah informasi atau pengetahuan itu sejauh mana kualitasnya. Ya, sejauh mana kualitasnya. Sehingga kita bisa yakin dalam mengambil keputusan. Nah, untuk itu semua pengetahuan, ya, semua pengetahuan yang dihasilkan dari metode data mining, ya, sekali lagi semua pengetahuan yang dihasilkan sebagai output dari metode data mining, ya, harus kita evaluasi. Ya, tujuan evaluasi itu untuk mengetahui seberapa akurat, ya, seberapa baik, ya, kualitas dari informasi atau pengetahuan yang dihasilkan tersebut. Ya, nah inilah tahapan proses dari data mining. Sorry ya, putus ya. Jadi internetnya putus sempat ya. Tadi internet sempat terputus ya. Sampai mana tadi? Ya, sambil saya ulangi tadi, mungkin terputus sampai di sini. Jadi, sekali lagi yang perlu kalian pahami, ya, ini harus menjadi pola pikir atau mindset kamu ya dalam mengerjakan data mining, ya, yang mana nanti akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk bisnis intelijen. Ya. Jadi, tahap pertama adalah tahap kita memperoleh datanya. Ya, jadi data mining selalu dimulai dengan bagaimana cara untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Itu menjadi starting point kita. Ya. Jadi jangan bicara algoritma, jangan bicara akurasi dan sebagainya sebelum Anda dapat datanya. Jadi langkah pertama pastikan kita punya data. Kalau sudah ada data, jangan dipikirkan yang lain-lain dulu. Ya. Anda harus paham isi data. Anda harus paham isi data. Bukan berarti algoritma itu tidak penting. Algoritma itu nomor 2. Ya. Penting algoritma itu, tapi bukan nomor 1. Jadi jangan belum apa-apa, sudah pusing atau berkeluh kesah dengan algoritma. Jadi buat mudah aja, algoritma itu gampang. Ya. Pertanyaan pertama, dapat nggak datanya? Kalau sudah punya data, pertanyaan kedua adalah bagaimana kondisi datanya. Coba pahami isi datanya. Ya, jadi itu langkah pertama atau proses pertama dalam data mining. Ini dikatakan ada tersedia himpunan data, dan kalau sudah ada himpunan datanya, pahami data tersebut. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa mengolah data. Nah, dalam memahami dan mengolah data, artinya di sini data itu kita preparation, kita lakukan persiapan, maka mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan sebelum dia masuk ke dalam metode data mining-nya. Nah, prosesnya itu kita sebut sebagai pre-processing. Mungkin datanya masih belum bersih, ya. Maka harus ada cleansing. Belum bersih itu ya bisa ada missing value, ya. Ada yang kosong, ada yang salah angka, dan segala macam, ya. Atau mungkin formatnya belum sama, ya.
datanya belum terintegrasi. Ada yang diketik pakai huruf A besar, ada pakai A kecil misalnya. Nah, kalau pelajaran tentang data integration, artinya kita menyamakan format data. Jangan sampai nanti ada baris atau row ya yang lebar kolomnya beda-beda misalnya ya. Ada yang jenis integer, ada yang jenis bilang real tercampur-campur ya. Ada binomial, ada polinomial misalnya ya, kalau untuk data-data yang sifatnya nominal. Atau data kita kebanyakan. Data kebanyakan itu problem paling utamanya adalah prosesnya jadi lama. Kalau proses lama membuat jadi tambah akurat, nggak masalah. Kadang-kadang prosesnya sudah lama, justru membuat berkurang akurasinya. Itu nggak bagus datanya, maka kita perlu ada data reduction. Data transformation itu ya tadi misalnya mengubah font besar jadi font kecil atau kecil jadi besar, yang tadinya data integer diubah jadi real, real jadi integer, polinomial, binominal, dan sebagainya lah. Apapun itu yang sifatnya adalah mengubah format data. Ini perlu kita pahami. Jadi, preprocessing bisa dilakukan jika Anda paham data tersebut. Baru setelah itu masuk ke proses yang kedua, yaitu memasukkan data ke dalam algoritma atau mengimplementasikan algoritma ke dalam data. Ya. Dan pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan. Dan sekali lagi, karena bisnis intelijen akan menggunakan pengetahuan yang dihasilkan dari data mining untuk mengambil keputusan, maka kita perlu meyakini output tersebut lewat proses yang keempat, yaitu proses evaluasi. Ya. Ini secara umum, inilah secara umum proses data mining ya, terdiri atas 4 tahap. Ya. Sekali lagi bahwa di tahap pertama, ya, yaitu tahap kita mengumpulkan data. Setelah datanya dapat, pahami. Mana yang jadi atribut, mana yang dijadikan label atau kelas. Karena nanti kita akan punya 2 jenis proses data mining, ada yang disebut supervised learning, pembelajaran terpimpin, yang satu lagi unsupervised learning, pembelajaran tak terpimpin. Ya. Kalau supervised, dia butuh petunjuk atau guru, supervise. Yang menjadi petunjuk atau guru, maka dalam data kita harus ada yang menjadi kelas atau label. Jadi kalau kita nggak tahu yang mana kelasnya, bagaimana kita melakukan supervise-nya, ya. Tuh. Kemudian data itu ada 2 jenis, ya. Ada data yang sifatnya private, ada data sifatnya public. Ya. Bedanya di mana? Ini 2 hal yang berbeda. Ya. Private adalah data yang spesifik, ya. Data yang tertentu saja. Ya. Itu terbalik dengan data publik. Data publik itu data umum yang semua orang bisa dapat, semua orang bisa mengaksesnya. Ya.
Jadi saya selalu apa ya, bersikap tidak terlalu suka, bersikap tidak terlalu suka. Kalau di jurusan SI ini seringkali judul-judul skripsi, ya bukan hanya skripsi, bahkan dosen-dosennya juga punya kebiasaan, ya, judul bla 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 dalam kurung studi kasus apa gitu. Nah, ini yang disebut dengan data private, ya. Maksud studi kasus itu adalah ini hanya terjadi di situ. Misal, ya, sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik di PT PLN dengan metode TOPSIS. Dalam kurung nanti studi kasus PT PLN Palembang. Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik di PT Telkom Palembang. Itu yang disebut dengan private. Jadi pembahasan dalam penelitian itu khusus di tempat studi kasus itu. Ya. Apa itu? Ya. Jadi bedanya dengan data publik, kalau data publik itu adalah datanya tidak spesifik. Ya, datanya itu adalah data milik umum. Siapapun bisa ngambil data itu. Dan itu sudah diletakkan dalam repositori publik yang bisa dipakai oleh siapapun. Ya, jadi contohnya di sini adalah UCI, ya. Nah, ini alamat websitenya. Silakan kamu masuk ke sana, ya. SCM, silakan masuk ke sana gitu. Jadi kamu boleh mengakses. Nah, beda dengan tadi misalnya data private maka kamu seringkali kalau mau ngambil data buat surat dulu dari jurusan, dari dekan, nanti dikirim ke perusahaannya. Itu kalau diizinkan oleh perusahaannya. Kalau nggak diizinkan berarti nggak dapat. Artinya datanya nggak bisa diberikan oleh mereka karena itu bersifat rahasia. Kalaupun diberikan, kamu dapat datanya, ya, maka yang punya data itu cuma kamu. Yang punya data itu kamu. Bagus nggak kalau cuma kita sendiri punya data? Ya barangkali kita akan bilang, wah hebat saya bisa dapat data. Saya punya data PLN, saya punya data Telkom, saya punya data Pertamina. Oke, sampai di situ oke. Tapi ketika dalam konteks penelitian, jangan lupa penelitian itu bukan kita sendiri. Ya, penelitian itu akan dipublikasikan. Ya. Sekurang-kurangnya, ya, ya contohnya kalau kita skripsi mahasiswa itu nanti akan diupload di aplikasi Rama, ya. Maka nanti kalau kamu lihat itu akan muncul dalam Google Scholar kamu. Artinya itu aplikasi Rama itu aplikasi repositori skripsi mahasiswa milik Kementerian Kemendikbud-Dikti, ya. Nah, jadi itu kan dipublikasikan istilahnya. Atau
Kalau penelitian mau dijadikan paper, misalnya, masukkan dalam jurnal, misalnya, ya, mau diikutkan dalam conference, misalnya. Ya. Nah, biasanya jurnal-jurnal internasional kurang suka menerima paper yang berasal dari data private. Kenapa? Kenapa? Karena tidak dapat dikomparasi oleh orang lain. Karena yang punya data cuma kamu sendiri. Karena yang punya data cuma kamu sendiri. Jadi misalnya kamu bilang ya bahwa penelitian kamu bla 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 mendapat akurasi sebesar 89%. Terus kamu mengklaim hasil penelitian kamu bagus gitu. Karena akurasinya 89%. Pertanyaannya, klaim kamu akurasi 89% itu dapat dibuktikan oleh orang lain nggak? Itu aja pertanyaan. Ya tentunya tidak bisa karena data kamu data private. Ya, data kamu data private. Akan beda kalau datanya adalah data publik. Ya, datanya data publik, ya. Jadi kalau kamu bisa menggunakan data itu, kamu bilang kamu menggunakan algoritma X, ya, sehingga diperoleh akurasi 89%. Ya. Kemudian begitu data hasil penelitian kamu dipublish, ya, dipublikasikan, ya kemudian ada orang lain baca, dibilang, kok mirip dengan punya saya. Saya juga pakai data itu, tapi saya pakai algoritma Y misalnya. Kamu pakai X, dia pakai Y. Dia pakai algoritma yang berbeda. Terus dia bilang, saya dapat lebih bagus lagi. Kalau kamu 89%, saya dapat 95%. Artinya, ya ada komparasi gitu. Atau orang lain menggunakan data yang sama, maka dia bilang, ya betul, saya juga menggunakan algoritma yang sama, hasilnya sama dengan punya Anda. Nah, gitu. Jadi memperkuat statement kita gitu. Ya. Ya, jadi ini contoh ya. Contoh kalau yang UCI ya, misalnya kita masuk saja UCI repository. UCI repository. Ini alamat websitenya ya. Maka Anda bisa masuk ke dalam repository ya, yang berisi macam-macam data yang dapat digunakan. Ya, ini dia akan selalu ada kolom newest, ada kolom most popular. Ya. Tapi kalau ingin tampilkan semua tinggal klik ini ada view all dataset. View all dataset ini muncul semua. Nah, ya. Ini ada data abalon ya, tipenya multivariat. Ini biasanya digunakan untuk klasifikasi. Jenis datanya kategorik, integer, real, dan seterusnya. Di sini ada kelompoknya lagi ya, yang untuk klasifikasi, untuk regresi, untuk clustering. Ini data berdasarkan jenis atributnya, data berdasarkan jenis datanya. Misalnya kamu mau time series, seperti apa data time series, ya? Atau dicari berdasarkan bidang ilmu, ilmu sosial, engineering, ya? Ilmu fisika, ilmu bisnis, dan sebagainya. Lengkap, ada semua di sini. Ya. Oke. Artinya kalau kamu menggunakan data yang berasal dari UCI repository ini berarti data publik, ya, data umum yang dapat dipakai oleh siapa. Ya. Oke. Ya. Salah satu contoh ya. Baik, kita lanjutkan. Ini
contoh ya, nanti untuk masuk ke situ, bahkan diakses sendiri websitenya ya. Ya. Jadi kita sebetulnya pada prinsipnya itu sebaik-baiknya penelitian adalah penelitian yang dapat diuji kebenarannya. Ya. Oke. Diuji kebenaran itu antara lain dapat dikomparasi oleh orang lain, dapat diulangi oleh orang lain, dapat diverifikasi oleh orang. Itu ya menunjukkan apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang benar. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau saya menyarankan kalau bisa lebih baik menggunakan public dataset. Ya, ya. Oke. Contohnya tadi ini adalah data bunga iris ya, data bunga iris. Ya, data bunga iris. Tadi ada di UCI tadi ya. Kalau kamu perhatikan itu paling populer UCI data iris. Apa itu bunga iris? Ya bunga ya, di mana bunga ya sudah kita bahas minggu yang lalu pada salah ya. Bunga iris itu contohnya gimana ya. Ya nanti kita pahami bagaimana cara menentukan mana yang menjadi kelas, mana yang menjadi atribut umum dan sebagainya. Nah, kita masuk yang kedua, kita tahu bahwa dari 5 peran utama data mining, maka masing-masing itu akan punya algoritmanya masing-masing. Ya. Tapi perhatikan khusus estimasi dan prediksi, ya itu pada prinsipnya semua algoritmanya sama. Ya, estimasi dan prediksi itu algoritmanya sama persis, artinya semuanya bisa dipakai untuk algoritma estimasi, juga bisa dipakai untuk algoritma prediksi. Ya, nanti bedanya adalah pada datanya. Untuk prediksi datanya ada atribut time series, itu berbeda. Jadi dengan kata lain sebetulnya keragaman, ya sekali lagi, artinya keragaman atau banyaknya pilihan algoritma itu satu karena memang banyak pengembangan algoritmanya sendiri. Di sisi lain, ya adanya pemikiran bahwa tidak semua data itu cocok digunakan untuk sesuatu algoritma tertentu saja. Dengan kata lain, mungkin terjadi ada sebuah algoritma dia cocok, dalam pengertian cocok karena sesuai dengan datanya, sehingga hasilnya bagus. Namun, ketika dipakai di data yang lain, hasilnya jelek. Jadi sebenarnya bukan karena algoritmanya yang jelek, tapi karena datanya tidak sesuai dengan algoritma tersebut. Jadi untuk itu, kalian wajib memahami pola data kita seperti apa, jenis data kita bagaimana, itu hubungkan dengan algoritmanya bagaimana. Contoh misalnya dalam klasifikasi misalnya ada algoritma naive Bayes, ada algoritma decision tree, ya C4.5 atau ID3 dan sebagainya. Mana yang lebih bagus? Ya sebenarnya pertanyaan yang lebih bagus itu kurang pas. Ya, mungkin lebih tepat kita mengatakan mana yang lebih sesuai.
Kenapa dia sesuai atau tidak sesuai? Karena perbedaan metode atau cara kerja algoritma. Misal contoh, naive bias bekerja dengan metode naive bias itu bekerja dengan cara melihat atau menghitung probabilitas. Karena naive bias itu prinsip kerjanya adalah pakai probabilitas. Dia mengklasifikasikan ke dalam suatu kelas dengan mencari probabilitas yang paling tinggi. Jadi, jika kita ngomong probabilitas, tentunya datanya bagaimana yang mendukung probabilitas. Ya, misalnya nih, kita ngomong ada kelompok merah, ada kelompok biru. Nah, kemudian ada warna ungu. Ungu itu masuk merah atau masuk biru. Tentunya tergantung prosentase ungunya itu probabilitasnya lebih dekat ke merah atau lebih dekat ke biru. Karena mungkin ada yang sama-sama ungu, tapi lebih dominan merah atau lebih dominan biru. Naive bias bisa bekerja dengan baik untuk data yang demikian. Tapi bagaimana dengan decision tree? Ya, kita tahu decision tree C4.5, ID3 misalnya ya, itu bekerja dengan menghitung apa? Menghitung information value-nya. Nah, bagaimana cara kerja information value untuk decision tree? Ya, nah, tentunya nanti masing-masing algoritma akan punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Clustering misalnya ya, clustering. Jadi di sini contoh misalnya K-means dengan K-medoid. Itu yang paling populer. Ya. Ya, K-means itu apa? Ya berarti dia clustering dengan cara menghitung jarak kedekatan, di mana jarak dihitung berdasarkan nilai rata-rata. K-medoid sama, clustering juga, menghitung jarak juga. Tapi nilai jarak yang dihitung berdasarkan bukan nilai rata-rata, tapi nilai median. Kan medoid itu artinya median. Nah, data yang bagaimana yang bagus dihitung nilai rata-rata, min. Tapi data yang bagaimana yang bagus dihitung dengan nilai median. Ya. Barangkali kamu biasanya dulu belajar statistik, cuman min, median, modus. Kapan kita bagusnya pakai min, kapan kita bagusnya pakai median. Nah, itu contoh ya. Jadi data yang punya nilai anomali itu sebaiknya jangan dipakai nilai min karena nilainya akan merusak perhitungan. Ya. Nilai anomali itu misalnya gini, ya dalam sekelas 10 orang ujian, ya ujian 9 orang itu kalau enggak 67. Satu orang nilainya 10 gitu. Sempurna, enggak ada yang salah. Begitu dirata-ratakan, nilainya jadi bagus semua gitu. Seolah-olah bagus padahal tidak. Atau dibalik ceritanya. Ya. Dari 10 orang 9 orang, kalau enggak 8, 9 gitu ya, 10. Tapi tiba-tiba ada satu orang dapat nilai 2 gitu.
Begitu dirata-ratakan, ya hasil rata-rata kelasnya jadi nggak bagus. Ya, kapan kita bagus mengklaster pakai fuzzy? Pakai min sih, pakai nilai rata-rata, tapi nilai rata-ratanya fuzzy gitu. Kapan gitu? Tentunya ada cocok nggak cocok gitu dan sebagainya. Ya oke, ini perlu kamu ya. Sekali lagi, langkah ketiga nanti dari apa data mining itu adalah menghasilkan pengetahuan. Pengetahuannya tentunya sesuai dengan cara kerja algoritmanya masing-masing. Ya, ada yang menghasilkan rumus, ada yang menghasilkan pohon keputusan, ada yang menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi, ada ngomong aturan atau rule, ya, dan sebagainya. Seringnya, seperti itu. Dan yang terakhir, semua yang dihasilkan dari pengetahuan yang dihasilkan dari output data mining, tentunya harus kita evaluasi untuk mengetahui tingkat kualitasnya. Ya, kalau estimasi atau prediksi, kita ingin lihat sebuah estimasi atau prediksi yang baik itu yang errornya kecil. Sehingga bahasanya adalah evaluasinya dengan melihat error. Ya. Jenis error macam-macam, ada RMSE, MSE, MAPE, dan sebagainya. Ya. Di mana perbedaannya, kapan kita pakai, dan sebagainya. Kalau klasifikasi biasanya kita ngomongnya adalah akurasi. Ya. Jadi akurasi itu adalah lawan dari error. Ya. Jadi kalau estimasi sama prediksi, yang dilihat tuh errornya. Kita nggak ngomong estimasi akurat 99%, tapi kita ngomongnya error 1%. Ya. Tapi kalau klasifikasi, kita bilang akurat 99%. Jadi artinya sudut pandangnya ya. Kalau estimasi sama prediksi, melihat dari sudut pandang negatif, kekurangannya berapa. Sementara kalau klasifikasi dari sudut pandang positif, ya, itu akurasi. Sementara clustering, karena cluster itulah kedekatan, ya, biasanya diukur dengan nilai-nilai internal biasanya, ya, karena dia diukur sesama dia. Gitu. Tapi seandainya ada ukuran eksternalnya, kita juga bisa menggunakan akurasi seperti klasifikasi. Oke, ya. Ini untuk definisi kualitas dari sebuah akurasi, ya. 90 sampai 100% excellent, 80 sampai 90% good, ya, 70 sampai 80 fair, 60 sampai 70% kita sebut poor, ya. Dan kalau 50 sampai 60% kita bilang gagal dalam melakukan klasifikasi, ya. Oke. Namun kita tidak cukup bicara akurat saja, karena akurasi akan sangat related dengan apa namanya istilahnya algoritma tersebut, akan sangat related dengan jenis data yang digunakan, akan sangat related dengan situasi sumber datanya. Ya. Namun akan lebih bermanfaat seandainya akurasi itu juga memiliki kehandalan. Apa disebut kehandalan? Kehandalan itu berarti kualitasnya tidak terikat pada suatu kondisi tertentu. Tidak terikat pada suatu jenis data tertentu. Itu namanya handal. Jadi handal itu dia lebih universal. Dipakai data pertama, bagus. Dipakai data kedua, bagus. Atau datanya dibalik. Data yang sama digunakan pada algoritma yang pertama bagus, digunakan pada algoritma kedua bagus, yang ketiga juga bagus. Artinya tidak sekedar akurasi, tapi juga kita mempertimbangkan kehandalannya. Ya, kehandalannya. Namun yang jauh lebih berguna adalah manfaat. Ya, yang jauh lebih penting adalah manfaat. Ya.
Misalnya, saya waktu itu ngasih contoh di kelas reguler tuh gimana ya, lupa saya. Contoh yang tidak bermanfaat itu misalnya melakukan prediksi tentang apa ya, pokoknya akurasinya barangkali tinggi ya, ya tapi nggak ada gunanya gitu. Misalnya memprediksi apa? Kita mau memprediksi misalnya lah, ini contoh konyol-konyolan ya, contoh yang supaya mudah dipahami aja misalnya. Ya, eh, siapa tahu di antara kamu ada yang eh, iseng gitu mikir ya. Ya, nah ini contoh konyol maksud saya ya. Contoh yang apa? Biar melihat makna dari kegunaan itu ya. Memprediksi kapan buaya kawin misalnya. Ya, ya barangkali nampaknya seperti sangat saintifik ya. Dengan alasan bisa aja dibuat latar belakang penelitiannya bahwa buaya semakin terancam bakal jadi binatang punah, bahwa tingkat apa kelahiran buaya mulai berkurang dan segala macam lah intinya, sehingga perlu memprediksi kapan buaya kawin, gitu ya. Ya mungkin kamu bisa gunakan algoritma yang akurat, gitu ya, katakanlah dapat hasilnya akurat. Pakai untuk buaya jenis pertama berhasil, bagus. Buaya jenis kedua bagus, ya. Buaya di Indonesia bagus, buaya di Amerika juga bagus hasilnya. Jadi handal. Tapi kira-kira untuk apa lah ya? Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau ternyata buaya masih terlalu banyak untuk kita khawatirkan, ya misalnya. Misalnya, ya itu contoh aja ya. Jadi yang paling baik itu adalah memang seandainya ada keseimbangan antara memperoleh hasil akurasi yang baik, kehandalan yang tinggi, dan nilai guna yang tinggi. Ya. Oke ya. Jadi kita akan menggunakan dalam pelajaran kita itu data mining, ya. Aplikasi Rapid Miner. Ya, jadi sebenarnya ini hanya salah satu dari sekian banyak pilihan tools yang dapat digunakan. Karena sebetulnya menurut Gartner, ya Gartner itu adalah sebuah lembaga pemeringkat tools atau software dalam dunia IT, ya, berdasarkan tingkat kelengkapan daripada aplikasi dan kemudahan untuk digunakan, Rapid Miner itu ada di kuadran leaders, artinya dia di kuadran yang baik, paling baik, dengan urutan ranking keempat di kuadran tersebut. Ya, nah, jadi dia dari sisi kelengkapannya relatif sudah lebih di atas rata-rata, ya. Dari tingkat kemudahan, memang dia tidak kemampuannya tidak sehebat SAS. Ya, dia juga masih di bawah IBM, masih di bawah KNIME, ya. Tapi sudah relatif cukup untuk digunakan. Jadi kenapa saya pilih Rapid Miner sebagai tools dalam pelajaran kita, karena ini saja sudah banyak yang bisa kita lakukan dengan Rapid Miner. Ya, banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk penelitian data mining. Jauh lebih dari cukup, ya. Jauh lebih dari cukup, ya. Kalau sekedar ingin belajar data mining menggunakan Rapid Mining, ya. Juga kalau kita lihat, ya, dalam konteks yang sebelumnya, di
tahun 2016, ya. Ya, ini 2015, kemudian 2016, bahkan dia bergeser lebih ke kanan, walaupun dia masih ranking 4, ya. Tapi sudah jauh lebih ke kanan dari yang 2015. Ya. Apalagi berikut-berikutnya Rapid Miner itu selalu diupdate dalam pengembangannya, selalu ada penambahan-penambahan dan sebagainya. Ya. Oke, saya pikir ini jadi alasan kenapa kita menggunakan Rapid Miner. Oke, ini saya pikir nggak perlu kamu baca sendiri sejarah Rapid Miner seperti apa untuk pemahaman. Ya, oke. Jadi kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya kita sudah lihat data yang berasal dari data operasional diupload ke dalam data mart, ya, data mart atau data warehouse atau big data, ya, dengan melakukan proses ETL, ya, extraction, transformation, kemudian loading. Jadi di situ jadi namanya pre-processing sebelum masuk ke dalam algoritma data mining yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan pengetahuan akan menghasilkan wisdom, ya. Itu di slide sebelumnya ada pernah kita bahas, ya. Jadi Rapid Miner juga menyediakan tahapan tersebut. Jadi kita bisa melakukan extraction, jadi artinya kita bisa mengambil data dari manapun, ya. Kemudian ditransformasi, kalau ingin mengubah-ubah bisa mengedit data, mengubah fitur, apa segala macam juga bisa, dan terakhir kita loading. Ini bisa dilakukan secara online atau bisa dengan cara offline, bisa semua. Jadi ada proses, misalnya kamu mau ngambil data langsung dari web mining misalnya, ya. Jadi dari web langsung ditarik, extraction-nya bisa, ya. Kamu mengambil data pendapat orang, ya. Seandainya kamu mengerjakan namanya social network analysis misalnya, kamu mengambil data dari Twitter, nah itu juga bisa connect, jadi bisa extraction langsung dari Twitter-nya, ya. Nah, atau bisa dilakukan secara offline, jadi kamu download dulu datanya dari aplikasi apa, silakan diambil, pindahkan ke Excel, dan nanti Excel-nya yang di-upload ke dalam Rapid Miner, ya, bisa di-loading dalam Rapid Miner. Banyak yang bisa dilakukan, gitu ya. Ya, silakan coba dipelajari tentang aplikasi Rapid Miner. Bahkan dia sudah terintegrasi dengan WK. Jadi kalau dulu aplikasi yang populer adalah WK. Jadi WK ini sudah nggak dikembangkan lagi, bahkan sudah istilahnya dicaplok lah oleh Rapid Miner, ya, istilahnya WK itu. Jadi apa yang ada di WK semuanya sudah juga ada 100%. Ya, bahkan dalam Rapid Miner ada menu WK, nah, kira begitu. Dan dia juga bisa dihubungkan dengan R. Jadi yang belajar bahasa pemrograman R juga bisa diakses dari Rapid Miner. Oke. Jadi nanti perlu kalian pahami, ya, ketika punya data, maka mana kolom atau atribut yang statusnya adalah ID, mana yang atribut biasa. Nah, atribut biasa itu sendiri nanti ada yang, ya, atribut yang memang dipakai dalam perhitungan, ada atribut yang jadi misalnya tanggal, disebut dengan atribut spesial, ya, special atribut. Dan nanti akan ada yang menjadi target atau label, ya. Dan jangan lupa jenis-jenis data, ya, ada data nominal, binominal, polinominal, ini harus benar semua, ya. Ya, mana yang harus didefinisikan sebagai numerik, ya. Mana yang secara angka dia harus bilangan bulat, integer, mana yang bilangan real. Ya. Kemudian nanti akan ada data unstructured,
itu data teks, ya. Misalnya kita ingin mengolah text mining misalnya, ya, mengolah sentimen analisis misalnya, ya, melakukan perbandingan pendapat orang untuk katakanlah sejauh mana pendapat orang tentang suatu produk, ya, CRM misalnya, dan sebagainya. Ya. Oke, ini tolong dipelajari konsep data, struktur data, dan sebagainya. Ya. Nah, saya minta kalian untuk menginstal aplikasi RapidMiner, ya, karena nanti selanjutnya kita akan gunakan RapidMiner itu, ya, khususnya nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan hari Selasa, ya, kita akan gunakan RapidMiner. Jadi silahkan install dulu RapidMiner-nya masing-masing, ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika menginstal RapidMiner, ya, sebenarnya RapidMiner itu kalau kita install biasa saja, secara umum kita download, itu sebenarnya gratis, ya, sebenarnya gratis. Versi gratis itu ada keterbatasan. Apa batasannya? Batasannya adalah dia hanya mampu atau hanya bisa digunakan untuk data sebanyak maksimum 10.000 baris. 10.000. Jadi sebenarnya yang biasa itu pun sudah cukup. Ya. Mana ya? Itu enggak betul. Saya lupa di yang mana yang digunakan 10.000 itu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita download, ambil yang gratisan, itu sudah bisa langsung dipakai. Sudah bisa langsung dipakai, tapi maksimum 10.000 baris. Kalau ingin menggunakan RapidMiner yang lengkap, ya, artinya nanti modul-modulnya lengkap, terus tanpa ada batasan jumlah data, jadi betul-betul kamu bermain dengan big data misalnya, datanya sampai lebih dari 10.000 baris, kita punya peluang untuk menggunakan yang gratis juga, ya, selain yang berbayar. Ya, kalau yang berbayar lumayan harganya, ya, lumayan. Nah, dijual license-nya itu dalam US dollar kalau tidak salah. Lupa saya US dollar apa euro itu. Ya, euro rasa. Nah, ini buatan Jerman, ya, RapidMiner ini dalam euro. Nah, yang gratis tapi lengkap itu adalah versi education. Versi pendidikan, versi education. Versi education. Nah, caranya bagaimana? Untuk mendapatkan versi education, caranya adalah Anda registrasi di RapidMiner-nya. Registrasi, bikin login, bikin akun, tapi mendaftar akun RapidMiner-nya pakai email universitas. Pakai email universitas. Jangan pakai Gmail, pakai Yahoo misalnya, tapi pakai email universitas. Oke, ini saya tunjukkan. Jadi inilah tampilan kalau kita masuk ke RapidMiner. Ya. Dan seperti ini kalau kita masuk ke RapidMiner. Nah, di menu setting ada manage license. Ya. Jadi sebenarnya begini aja, kosongan gini aja bisa dipakai sebetulnya. Ya, sebetulnya sudah bisa dipakai. Tapi kalau kamu masuk ke manage license, ya, ini
Ini diklik. Kalau saya sih kebetulan saya sudah terregistrasi ya. Saya sudah terregistrasi, saya sudah terdaftar, saya sudah punya akun lisensinya ya. Jadi di sini saya sudah terdaftar. Jadi sudah registered. Registered tuh Muhammad Ihsan Jamba. Ya. Ini hampir habis ini masa registrasinya ya. Tanggal 3 Maret 2022. Jadi sejak versi yang lisensinya ya, ini lisensi berapa? Ini yang sekarang ini saya lupa sejak versi berapa ya, pokoknya versi yang terbaru lah, versi 9 atau versi berapa itu Rapid Miner itu dibuat lisensinya setahun ya, setahun nanti bisa diperpanjang lagi, bisa perpanjang lagi gitu ya. Nah kalau dulu saya pertama kali punya Rapid Miner itu 2016 kalau saya tidak salah ya, tahun 2016 itu berlaku seumur hidup sebetulnya, tapi begitu diupdate dengan versi terbaru dia buat hanya setahun. Nah, ini contoh registrasi saya udah mau habis tanggal 3 Maret 2022. Nah, dia suruh saya synchronize license. Nah, jadi masuk lagi ke akun, request lagi. Jadi mohon lagi ya dengan, tapi sebenarnya sekedar untuk update pembaruan lisensi saja. Jadi di sini kalau saya lihat, oke. Nah, saya daftarnya pakai email Unsri. Ya, email Unsri. Ya, saya daftarnya pakai email Unsri. Jadi kalau kalian silakan pakai email Unsri ya, jadi yang pakai nim@student_unsri.acit kalau tidak salah ya. Nah, jadi dengan buat dulu akun, kemudian login ya. Nah, nanti kita bisa masuk. Nah, nanti kalau seperti saya ini bisa memperbaharui lisensinya setahun sekali, memperbaharui terus ya. Jadi nanti kalau sudah ini, kamu perhatikan di sini saya Rapid Miner Studio Educational. Nah, ininya. Lisensi saya. Ini adalah aplikasi Rapid Miner yang sebenarnya sudah lengkap dan tidak ada batasan berapa raw data yang boleh digunakan. Bebas sudah. Mau banyak, mau sedikit silahkan. Oke ya. Silahkan nanti registrasi dulu ya. Nah, kalau sudah registrasi, update aplikasi kamu lewat menu extension. Nih, extension ya. Di menu extension ya. Nah, ini ada marketplace dalam kurung updates and extension. Nah, ini kalau kita klik, nah, dia akan mengupdate apa saja yang perlu. Ya. Dia akan mengupdate apa saja yang perlu. Ini bisa kamu pilih pakai pola search, seandainya kamu tahu apa yang mau kamu cari, atau kalau semuanya mau kamu cari, klik aja yang update-nya ini. Nah, update. Dia akan loading. Dia akan loading, dia cari sendiri oleh Rapid Miner-nya apa yang sekarang muncul update, tapi di aplikasi punya saya belum ada. Dia akan muncul. Nah, ini ya. Ini balik lagi tergantung kebutuhan. Kamu perlu nggak? Ya, kamu perlu nggak? Kalau kamu perlu, ya silahkan. Ya, kamu perlu apa tidak? Nanti tinggal pilih. Kalau dipilih, kita select seperti ini misalnya. Nah, ini terus ini dicentang. Select for update. Nanti kita pilih yang deep learning ini kalau saya. Nah, misalnya dicentang. Maka akan muncul install satu paket. Atau saya mau ambil semua, select all. Nah, select all. Langsung berubah jadi install 4 package ya. Nah, kalau kamu baru menginstal pertama kali biasanya akan banyak yang kurang. Ya mungkin installnya agak lama. Ya. Oke, ini saya close saja, nanti
supaya nggak habis banyak waktu untuk di-download ya. Oke, nah itu akan muncul di sini ya, tambahan-tambahan baru itu. Jadi tambahan-tambahan baru itu akan muncul, misalnya ini ya, modul untuk mengakses. Awalnya ada berapa, nanti nambah yang baru apa ya. Modul blending apa saja, modul cleansing apa saja. Dan yang pasti, yang paling banyak meta-meta nanti di sini nih, modul extension. Modul extension ya, lihat. Kalau kamu baru install pertama kali, pasti tidak ada menu extension, ya. Bahkan folder ini nggak ada, ya. Folder ini nggak ada. Nah, jadi kalau tadi extension justru kita mencari tambahan. Jadi extension itu artinya apa? Dia akan connect ke program lain di luar RapidMiner. Itu namanya extension. Ya. Kalau updates dia akan memperbaharui program RapidMiner-nya, jadi memperbagus bug dan segala macam. Tapi kalau extension, dia akan mengakses aplikasi lain di luar RapidMiner. Contoh kalau kita lihat di sini misalnya, di extension yang sudah saya install ada 632 menu extension. Ya, ini saya geser. Nah, ini akan muncul menu-menu baru yang sebenarnya eksekusinya bukan oleh RapidMiner, tapi di luar RapidMiner. Ya. Nah, ini ada aplikasi deep learning. Misalnya ya. Ada lagi ini, Radup ya. Radup. Radup itu sebenarnya aplikasi big data. Nah, ini Radup nih. Radup ya. Oke. Hive ya. Scripting. Atau ada ini Radup ya. Radup ini untuk big data. Nih, tadi saya bilang WK ya. WK ini sebenarnya aplikasi sebenarnya. Jadi aplikasi seperti RapidMiner jadi pendahulunya. Nah, sekarang RapidMiner sudah mencaplok WK, artinya WK itu bisa dipakai dari RapidMiner. Jadi memang kadang-kadang ada, katakan ada algoritma ya yang nggak ada di RapidMiner. Contoh seperti ini ya. Ini ya. Ini untuk melakukan clustering DB-scan. Nah, ini DB-scan ya. Nah, RapidMiner sendiri nggak ada algoritma DB-scan untuk melakukan clustering. Tapi dengan mengakses WK, maka kita bisa pakai WK itu dalam RapidMiner. Ya, itu contohnya. Ini WK. Ada lagi Rapid ProM. ProM itu proses mining. Ya. Nih, text processing. Nah, text processing. Ya. Text processing. Ya. Kalau anak informatika, dia belajar pelajaran NLP, Natural Language Processing, bagaimana mengubah teks menjadi data, TF-IDF. Nah, ini juga menarik ya untuk melakukan penelitian data mining pakai teks. Ya. Itu sama seperti kalau kita melakukan sentimen analisis, kita mau menggunakan data dari Twitter dan sebagainya. Ya. Nah, ini baru bisa kamu lakukan setelah kamu melakukan ini tadi, extension, update, and extension. Nah, ini kalau kamu klik, kamu pilih apa yang perlu kamu tambah atau extension menu. Ya. Oke, ya. Itu penjelasan awal tentang RapidMiner, bagaimana cara kerjanya, di mana RapidMiner itu di bagian tengah di sini tempat kita menyusun cara kerja, algoritma, dan sebagainya. Jadi di sebelah kiri atas ini repository. Ya, repository ini berisi tentang tempat kita menyimpan data, tempat kita menyimpan proses yang kita buat. Sementara kiri bawah
ini operator. Ya. Operator ini tempat kita menentukan bagaimana kerja si rapid miner ini nanti. Tempat kita ngambil operatornya. Ya. Kemudian di pojok sebelah kanan atas, ini parameter, maksudnya adalah jika nanti ada modul, maka modul itu mungkin ada yang perlu di-setting-setting. Sini tempatnya. Dan yang terakhir, sebelah kanan bawah, ini adalah menu help. Menu help itu, kalau kita ada yang nggak paham, dia akan memberi keterangan cara kerjanya bagaimana. Contoh tadi, terakhir saya posisi sedang mengklik algoritma DBScan. Maka di sini akan muncul penjelasan, ini bisa digeser ya. Bisa muncul penjelasan. DBScan adalah ini sinopsisnya, penjelasannya bagaimana. Dia punya input apa saja, outputnya apa, dan seterusnya. Artinya kita yang nggak paham teori pun bisa dengan cara melihat di menu help. Oke. Berikutnya, yang perlu kamu ketahui adalah rapid miner itu adalah pemrograman. Jadi jangan salah paham. Jangan dibilang, saya milih skripsi pakai rapid miner karena nggak perlu ngoding. Jangan salah paham ya. Jadi rapid miner ini sebenarnya ngoding. Tapi codingnya coding visual. Codingan visual. Dengan kata lain, logik dan algoritma itu masih seperti kamu belajar Alpro. Ya. Ya, contohnya misalnya ya. Balik lagi ke pelajaran kita tadi, tahapan data mining, pertama ada himpunan data, kedua ada metode atau algoritma, ketiga ada pengetahuan, dan keempat ada evaluasi. Pertama kita ambil dulu contoh misalnya data. Ya. Saya pakai data contoh sampel, dari sampel saya ambil sampel data, saya ambil contoh bunga, ya, bunga iris. Saya taruh sini. Ya. Dan ini coba saya tarik output-nya. Jadi saya keluarkan, kalau kursor saya tunjukkan di sini, maka dia akan munculkan isi datanya seperti apa. Tapi tidak terlihat secara lengkap. Kalau pengen lihat, maka tarik output ini ke res. Ya. Res ini, tulisan res itu singkatan dari result. Ya. Jadi ada res itu artinya result. Jadi output data, ya, retrieve data. Artinya apa? Sekali lagi saya bilang, ini adalah pemrograman, tapi pemrogramannya visual. Ya, jadi ini adalah visual programming. Ya. Jadi perintah seperti ini apa? Retrieve iris, artinya baca atau ambil data bunga iris. Kemudian keluarkan, munculkan di bagian result. Oke. Ini kalau saya run, klik run, maka datanya keluar. Ya, jadi data yang dibaca adalah row pertama, datanya punya ID 1. Labelnya bunga iris setosa. Ya, di mana panjang petal 5,1, lebar petal 3,5. Panjang sepal 1,4, lebar petal 0,2 dan seterusnya sebanyak 150 data yang terdiri atas 2 special attribute dan 4 regular attribute. Nah, itu kita suruh baca. Jadi di sini ada design, ada result ya. Jadi semua yang tadi munculnya di restasinya result, munculkan hasil. Ya, sementara design tempat kita menggambarkan polanya. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, setelah kita punya data, kita paham datanya seperti ini. Ya, ini data ID pertama, labelnya ini, nah ini atributnya dan seterusnya.
sampai 150 data. Oke, saya mau apakan? Saya kepengen mengklasifikasikan data ini. Nah, saya pengen klasifikasi. Ya, klasifikasi ada di mana? Klasifikasi tentunya ada di modeling, di pemodelan. Pemodelan jenis apa? Ya pasti untuk prediksi. Pakai apa? Pakai pohon keputusan, pakai tree. Ada apa saja? Di sini ada 9 algoritma dari pohon keputusan. Pilih yang mana? Oh, saya pakai decision tree aja lah. Maka saya tarik, saya sambungkan ke garis ini. Cemplung. Nah, sekali lagi, ini programming, tapi visual programming. Kalau sudah begini artinya apa? Saya punya data, perintahnya retrieve, panggil data. Habis itu output dari data, masukkan ke dalam algoritma decision tree. Masuknya di mana? Masuknya di TRA. TRA itu apa? Training. Ya, kita tahu ya, kalau klasifikasi harus dipisah, ada training, ada testing. Nah, sekarang kita men-training. Untuk apa training? Untuk menghasilkan model. Model apa? Model pohon keputusan. Sekarang kalau kita jalankan, coba jegret, run. Maka muncul, inilah pohon keputusannya. Ya, inilah pohon keputusannya. Oke, gimana cara bacanya? Ini saya kecil sedikit. Ya, kelihatan. Berarti ketika algoritma decision tree itu nama lain dari algoritma C4.5 ya, itu menentukan data bunga iris itu masuk jenis apa? Apakah dia masuk jenis iris setosa, iris virginica, atau iris versicolor? Bagaimana caranya? Nah, itu pengetahuan itu yang perlu kita ketahui. Nah, dari pohon keputusan ini kita bisa lihat pengetahuannya apa. Oh, ternyata ketika kita punya data bunga iris, kalau ingin menentukan dia masuk kelompok mana, pertama-tama lihat A3. Apa itu A3? A3 itu adalah panjang dari apa itu? Sepal apa petal? Lupa saya. Sepal ya. A3 itu panjang dari kelopak bunga yang kecil. Kita tahu bunga iris itu ada 2 kelopak besar dan kelopak kecil. Ya, A3 itu panjang dari kelopak yang kecil. Jadi awal dari semua lihat dulu kelopak bunga yang kecil. Kalau bunga yang kecil, kelopak yang kecil itu ukurannya kurang dari sama dengan 2,450, itu dapat dipastikan pasti iris setosa. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat data, kelopaknya, jika kita nanti ketemu bunganya, misalnya ketemu bunganya, ya, ketemu bunganya, kita tidak tahu nih, ini iris apa? Setosa, virginica, atau versicolor. Maka info ini menunjukkan, jangan pusing, ukurlah panjang dari kelopak yang kecil. Kalau dia kurang dari atau maksimum sama dengan 2,45 cm, itu pasti setosa. Nah, kalau kelopaknya lebih dari 2,45 cm, periksa A4. Apa itu A4? A4 adalah kelopak kecil lebarnya. Nah, bagaimana setelah lihat kelopak kecil lebarnya? Kalau lebih besar dari 1,75, pasti virginica. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan 1,75 cm, periksa lagi A3. Apa itu A3? Cek lagi panjang kelopak yang kecilnya tadi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Perhatikan. A3, A4, A3, A4, A4.
Jadi dengan kata lain, ya, ketika kita ingin menentukan ini bunga iris jenis apa, sama sekali nggak ada gunanya ngukur kelopak yang besar. Jadi artinya bunga iris itu ditentukan semuanya berdasarkan ukuran dari kelopak yang kecil. Nah, itulah pengetahuan yang kita peroleh dari hal ini. Ya. Cuman pertanyaannya adalah keterangan ini valid enggak? Seberapa akurat? Nah, itu mungkin belum cerita sampai di sana. Tapi yang jelas dengan kondisi begini saya sudah bisa membuat sebuah model. Ya, sebuah model. Nah, model ini perlu kita uji sejauh mana kebenaran. Karena balik lagi tadi ya, pelajaran kita mengatakan ya, data mining itu pertama kumpulkan data, kedua terapkan metode data mining, tiga akan keluar pengetahuan. Sekarang sudah sampai ke tahap tiga, sudah keluar pengetahuannya, sudah dapat modelnya. Pertanyaannya benar apa enggak? Sejauh mana kualitas akurasi pengetahuan tadi? Maka perlu diuji. Perlu diuji. Di mana ujinya antara lain pakai sebuah model yang kita sebut apply model. Apply model. Apply model, maka kita harus uji. Kita pakai data yang berbeda, kita ambil data bunga iris ini kita akan bedakan ada training, ini training, artinya jalur sini, ya sekali lagi ya, perintah ini adalah perintah visual mode programming ya. Jadi kalau kita baca pemrogramannya pertama ambil data bunga iris. Data bunga iris ini masukkan dalam training. Hasilnya buatlah model. Nah, nanti model yang dihasilkan itu akan kita uji dengan data testing, yaitu data yang kita ambil dari bunga iris lagi. Ya. Nah, ini kita terapkan. Tapi kalau kita terapkan, tentunya harus dapat nilai akurasinya. Ya, nilai akurasi kita munculkan performance. Misalnya ya, performance. Dari di mana ada performance. Nah, banyak. Nanti jenis-jenis performance kamu pelajari ya masing-masing seperti apa. Ya, ini performance. Jadi, apa namanya? Kita masukkan ke sini. Ya. Performance-nya kita keluarkan. Ya. Performance-nya kita keluar. Jadi, baca data, data itu masukkan sebagai training dalam algoritma decision tree, keluar model, modelnya diuji dengan data yang kita suruh baca lagi dari data yang lain. Ini data testing namanya. Kalau ini data training. Ya, nanti diterapkan, jadi model itu dicoba, diuji, di-apply, dan diukur berikutnya. Performance itu akan diukur. Oke, ini kita run. Kita jalan. Ya, kita jalankan, maka jadilah performance-nya seperti ini. Ya, bahwa ketika kita memprediksi atau mengklasifikasikan iris 100%, iris setosa 100% berhasil. Jadi algoritma yang kita gunakan tadi ya dalam memprediksi klasifikasi bunga iris setosa akurat 100%. Tapi untuk menguji versi color sama virginica ternyata dia tidak 100% karena masih ada satu yang salah. Sehingga diperoleh
hasilnya hanya 98%. Secara keseluruhan, akurasinya adalah 98,67. Jadi yang atas ini adalah akurasi untuk memprediksi setosa. Baris kedua, akurasi untuk memprediksi versicolor. Baris ketiga, akurasi untuk memprediksi virginica. Tapi keseluruhan percobaan kita ini, akurasinya adalah 98,67. Itu kalau dalam bentuk tabel. Kalau kita bentuk grafik, ini plotting. Ya, tapi biasanya tabel lebih mudah kita paham. Ya. Tapi ini kok cuma muncul hasil aja, langsung dalam bentuk persentase akurasi. Datanya kayak apa? Pengen lihat? Oke, bisa. Caranya apa? Di sini di hasil result ada exa. Exa itu example data. Ini kalau kita keluarkan juga ke result, tarik ke sini result, maka yang dikeluarkan tidak hanya berapa persen performansinya, tapi juga kita keluarkan datanya seperti apa. Oke, kita run lagi ulang. Kita run. Oke. Jadi kelihatan di sini data. Selain yang tadi ya, ini performansinya muncul kayak yang tadi. Ini ada muncul example dari apply modelnya. Ya, data yang dikeluarkan dari penerapan model tadi. Jadi ada data pertama. Data pertama aslinya itu adalah setosa. Prediksi setosa juga. Berarti benar. Yang kedua setosa. Prediksinya setosa dan seterusnya. Bahkan di sini munculkan tingkat confidence-nya. Tingkat confidence itu tingkat keyakinan dari prediksi tersebut. Nah, perhatikan ya, di sini. 100% dia tahu ini adalah setosa, nggak ada keraguan. Tapi coba lihat, di mana yang ada error tadi. Nah, ini. Bahwa di data baris ke-51, ada bunga yang aslinya adalah versicolor, tapi hasil hitung-hitungan RapidMiner, dia nebak sih versicolor, cuman dia tidak 100% meyakini. Ternyata keyakinan dia hanya 97,9% kalau itu versicolor. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia itu virginica, yaitu sebesar 2,1%. Tapi karena persentasenya lebih besar ke sini, maka dia bilang ini adalah versicolor. Begitunya ya, dia bisa menghitung. Memang nggak yakin 100%, tapi tebakannya benar. Ada yang salah nggak? Kita lihat mana yang salah. Ya, karena tadi ada yang salah ya, khususnya di versicolor. Ada yang salah satu. Nah, ini. Ya. Aslinya aslinya adalah versicolor, tapi dia memprediksi tebakan dia adalah virginica. Salah ya. Aslinya versicolor, tapi menurut dia adalah virginica. Wajar sih, tidak selalu semuanya sempurna ya. Begitu juga di yang virginica. Pada asalnya tadi ada satu yang ini ya. Aslinya virginica, tapi prediksi oleh RapidMiner dia bilang itu adalah versicolor. Ya. Oke. Jadi ketika kita sampai kepada ya kondisi kita sudah menguji ya bahwa pengetahuan yang kita peroleh yang mana pengetahuan kita peroleh yaitu pohon keputusannya tadi ya, seperti yang saya
saya jabarkan tadi bagaimana cara membaca pohon keputusan, berarti itulah pengetahuan yang kita dapat. Jadi dengan pengetahuan tersebut, seandainya ada data baru, ya, seandainya ada data baru dan kita perlu menentukan apakah ini setosa, apakah ini versicolor atau virginica, maka dengan mudah kita bisa mengambil keputusan. Ini setosakah, atau ini versicolor kah, atau ini virginica. Jadi kelihatan ya, bagaimana bisnis intelijen tadi ya. Bisnis intelijen adalah alat bantu dalam mengambil keputusan. Ya, kita dari awal sudah belajar demikian ya, bahwa bisnis intelijen itu alat bantu mengambil keputusan. Ini contoh sederhana. Ketika kita dihadapan pada pilihan bunga iris apa, tentu kita akan memilih. Kita terbantu dengan pengetahuan bahwa semua bunga iris itu penentuannya adalah lihatlah kelopak yang kecil. Ukurannya berapa, nah tadi pengetahuan yang kita peroleh. Ya, itu contoh bagaimana kita membahas tentang yang namanya rapid miner ya. Jadi nanti silahkan di install rapid miner-nya ya, kenali terlebih dahulu menu-menunya apa yang ada di sana ya. Kamu bisa lihat di dalam paling tidak petunjuk di slide ini ya, petunjuk di slide ini ya, mulai dari langkah bagaimana membuka repositorinya dan sebagainya ya. Dan nanti ada menu selamat datang ya. Dan tadi saya tunjukkan bagian desain seperti apa, bagian result seperti apa ya. Bagian desain tempat kita menyusun-nyusun perintah visual programming-nya tadi. Ya. Result adalah Windows yang menunjukkan hasil ya. Windows yang menunjukkan hasil. Ya. Oke. Jadi yang tengah kosong ini adalah active design. Nanti kalau sudah kita run, dia akan lari ke result. Ya. Oke. Kemudian tadi ada operator, ya, operator yang kiri bawah. Ya. Jadi kita bisa memilih ada operator untuk baca data, ya, read data, retrieve data, write data, jika memang kita suruh perintahkan untuk menulis hasilnya, ya, menulis data. Kalau import ya import, kalau ekspor ya ekspor, silakan. Algoritmanya apa? Kalau kita suruh nanti select atribut dan sebagainya, ya. Itu semuanya ada di view operator, ya. Repository ya tempat kita menyimpan semua data atau proses juga bisa kita save, ya. Buat proses tadi, ya. Ini ya. Kita menyusun kalau contoh seperti ini ya yang ada di slide ini sekali lagi saya katakan rapid miner itu adalah visual programming. Jadi kalau kita lihat perintahnya apa sini ya, programmingnya perintahnya baca file Excel, kemudian file Excel itu pilih atributnya. Jadi artinya dari kolom-kolom yang tersedia dalam file Excel tidak semua dipakai. Nah, itu maka kita perintahkan dia select atribut. Nanti atribut yang terpilih kita tentukan set role. Ya, set role itu artinya kita tentukan mana yang ID, mana yang tanggal atau date, ya. Mana yang atribut biasa, mana yang label. Nah, itu namanya dalam set role. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka tidak melakukan itu di rapid miner. Kenapa? Rapid miner ini makin banyak
operator kita gunakan, ya sebenarnya bisa saja, biar terlihat semua prosedur visualnya secara bertahap, secara berperingkat. Ya. Kelihatan semua, itu bagus sebenarnya. Namun, RapidMiner ini ngabisin memori. Jadi kalau saya lebih suka yang seperti select atribut, set role, dan segala macam itu dilakukan sebelum masuk proses. Jadi data yang dibaca, misalnya read Excel, ya, itu betul-betul data yang sudah ready to execute. Ya, tujuannya untuk mengurangi penggunaan modul seperti ini, ya, supaya proses komputasi laptop kita itu optimal digunakan. Ya. Jadi perlu diketahui, RapidMiner ini butuh memori besar. Jadi dia tidak butuh prosesor yang canggih. Jadi sebenarnya dengan prosesor yang biasa saja, i3 bahkan dengan yang Celeron juga masih mampu dia. Tapi kalau RAM sebaiknya dibesarin. Ya saya sendiri memang laptop saya pakai i7 prosesornya, tapi RAM-nya 32 punya saya. Ya. Itu pun kadang-kadang saya masih harus nunggu cukup lama proses di RapidMiner. Nah, apalagi kalau kalian hanya pakai RAM 4 atau 2 barangkali ya lebih harus bersabar, nunggu prosesnya lama. Ya. Jadi saran saya kalau memang nanti mau skripsi dengan RapidMiner, misalnya, seandainya punya uang lebih, ya, silakan dari jajan, upgrade-lah RAM laptop kamu, ya, tambah. Oke, jadi balik lagi, contoh di sini adalah data dibaca dari Excel, pilih atributnya, tentukan tipe-tipe dari atribut itu, ya, dengan set role. Setelah itu, dia masuk dalam dijadikan data training pada algoritma decision tree. Hasilnya adalah model. Modelnya akan diuji pada apply model dengan memasukkan data Excel kedua sebagai data testing. Nah, itu kira-kira cara baca yang ada di dalam contoh ini. Oke. Berikutnya tadi belum saya tunjukkan bahwa baru saya tunjuk secara garis besar, di pojok kanan atas ada view parameter. Ya. Tapi tadi belum sempat di setting-setting karena memang nggak ada settingan yang diperlukan. Ya. Jadi ada parameter, kadang-kadang ada algoritma yang perlu disetting parameternya. Misalnya ketika kita menggunakan neural network. Ya. Neural network itu membutuhkan learning rate-nya berapa mau dipakai. Jumlah iterasinya berapa. Nah, itu semua harus ditentukan. Kita pilih. Tapi parameter itu sendiri sebetulnya sudah ada default-nya, ya. Sudah ada default-nya oleh RapidMiner. Jadi RapidMiner itu sebenarnya sudah ketika kita pilih sebuah modul, otomatis dia sudah pilihkan default untuk kita. Ya, standarnya sudah ada. Jadi tidak selalu parameter itu harus di-set oleh kita. Sudah dibantu oleh RapidMiner. Tapi jika kita ingin mengubah-ubah parameter juga bisa. Ya, oke. Ya, dan terakhir tadi sudah saya tunjukkan ada menu help. Ya, ada menu help di pojok kanan bawah. Menu help itu membantu kita memberi penjelasan deskripsi dari operator yang kita gunakan. Ya, seandainya kamu memilih neural network, pengen tahu neural network itu cara kerjanya kayak apa, input dia butuh apa, nanti kalau dia output akan menghasilkan apa. Kita ada semua keterangannya di bagian help. Ya. Kemudian di bagian tengah bawah itu ada tempat memunculkan seandainya ada problem. Ya. Kita bisa lihat problemnya apa dan ada
log-nya. Jadi kalau ada error nanti di situ kan muncul errornya apa gitu, ada catatannya, log-nya. Ya. Dan jangan lupa, ya, mana ya ditunjukkan, apa ya, saya oke ya, di contoh modul itu kalau modulnya oke, nggak ada masalah, bisa running, itu akan keluar tanda centang hijau. Tapi kalau di modul yang kita hubung-hubungkan itu ada yang bermasalah, tidak akan muncul tanda segitiga, di dalamnya ada tanda seru atau tanda pentung. Nah, jadi kalau ada tanda pentung, itu artinya ada error. Nah, itu kalau kita klik, dia akan ngasih tahu errornya apa. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya kesalahan, RapidMiner akan kasih tahu salahnya ada di mana. Ya, gampang sekali. Ya. Kata kuncinya mau nyoba sih. Kalau nggak nyoba, ya susah. Cuma ngomong susah aja, tapi nggak pernah nyoba, ya repot. Ya. Oke, ini yang contoh-contoh ya. Jadi setiap operator pasti ada input apa, outputnya apa, dan di situ akan ada action apa. Dan jika dia butuh parameter, akan juga muncul parameternya apa. Ya, ya, contoh di sini ya. Contoh di sini. Ini ada operator apply model. Ya. Di sisi sebelah kiri setiap operator itu berarti port input. Nah, di sini kita lihat apply model, di kirinya ada mod. Artinya apa? Dia perlu mendapat input berupa model. Mod itu model. Ya. Nah, nanti kamu pelajari ya. Mod itu singkatan apa? UNL itu singkatan apa? Ya. Ada lagi lab, ya, lab ya. Nah, itu apa? Ada yang kali training. Kalau rest, result. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kalau ada segitiga kuning, ada pentung, tanda seru, nah, itu berarti ada error. Ada error dia. Dia akan ngasih tahu. Dan sebagainya ya. Jadi dalam operator itu sebelah kiri input, sebelah kanan output. Ya. Kemudian di bawah, ya, di sisi bawahnya, nah itu adalah indikator status operator. Kalau dia muncul bulatan warna merah, berarti dia dalam rangkaian operator yang kita susun, ada yang nggak tersambung. Makanya ini adalah programming. Berarti ada pemrograman yang lost connection. Tapi kalau dia kuning, itu sudah tersambung semua, tapi belum di-run. Kalau hijau, itu berarti sudah berhasil kita jalankan. Ya. Jadi nanti dicoba saja, ikuti. Nanti saya upload ini di e-learning, silakan di-download. Apa namanya? File PowerPoint ini bisa kamu coba, ya, bagaimana membuat proses baru. Ya. Ikuti saja tahapan di sini seperti apa. Ya. Dan sebetulnya, ya, ada buku yang juga sudah saya upload di e-learning ya. Ada buku karangan Notes ya. Buku Notes itu adalah buku hands-on RapidMiner sebetulnya. Ya. Silakan dicoba ya, diikut. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan RapidMiner adalah programming ya, pemrograman. Tapi pemrograman visual. Sekali lagi contoh ini seperti ini menunjukkan bahwa perintah baca file Excel, kemudian file Excel itu
dipilih atributnya, file yang sudah dipilih atributnya, tentukan perannya apa. Dan selanjutnya, file itu dijadikan data training dalam algoritma decision tree. Outputnya adalah model pohon keputusan yang dicobakan dengan data yang berasal dari Excel kedua untuk diuji cara baca. Jadi logiknya tetap harus kamu pahami. Jadi bagaimana menjalankannya? Tentunya ada tombol run warna biru, itu kamu tekan. Ya. Hasilnya, misalnya tadi pohon keputusan, ya. Jadinya seperti ini. Inilah hasil. Tadi kan saya kasih contoh tentang ada tingkat confidence, ya. Tadi ketika saya menjelaskan bunga iris, setosa aslinya, prediksinya juga setosa, di mana tingkat confidence-nya 1 atau 100%. Kemudian ada tingkat confidence yang katakan tidak 100%. Ini contoh ya, contoh di sini kita lihat dalam kasus yang di slide ini, ya, dalam menentukan sesuatu itu di sini dilihat dulu tier fraud rate. Saya nggak tahu ini apa, tapi ini contoh aja ya. Di mana kalau dia sama dengan reduce maka none warna biru. Dan none-nya ini birunya full, garis birunya itu. Artinya tingkat keyakinannya 100% untuk mengatakan inilah jenis non. Ya. Tapi lihat yang bawah, ya. Ada non yang separuh biru, separuh hijau. Ya. Dia memprediksi non, tapi dengan tingkat confidence sekian persen, tidak 100%. Begitu juga yang satu lagi, ada non yang gabungan biru sama merah. Jadi tingkat keyakinannya tidak 100% juga. Tapi kalau yang paling bawah kanan ini, hardnya yakin 100%, pasti. Kayaknya ini menentukan kontak lens kayaknya. Contoh menentukan kontak lens. Ada tiga klasifikasi. Pertama, non itu artinya nggak perlu pakai kontak lens, nanti matanya sehat. Hard, kontak lens jenis yang keras, soft yang lembut. Kira gitu. Jadi kalau kamu datang ke optik mau beli kontak lens misalnya, dengan syarat ini itu, si petugasnya nanya, aduh Mbak, Anda nggak perlu pakai kontak lens, mata Anda masih sehat, non, kira begitu. Ya. Atau dia buat keputusan bagusnya pakai yang soft, atau bagusnya pakai yang hard dan sebagainya. Ya, itu. Ya. Jadi penerapan data mining pada prinsipnya adalah bagaimana sebuah dataset, timbunan data, sampai jadi sebuah model. Prinsipnya itu. Jadi kalau kamu bicara tentang penelitian dalam data mining, ya persoalannya adalah bagaimana data yang tersedia sampai bisa jadi modelnya. Ya, bahwa model itu nanti akurat atau tidak akurat lain cerita. Itu urusan kedua. Ya, itu urusan kedua nanti. Ya, itu berkaitan dengan kualitas pengetahuan yang kita peroleh. Ya. Ya. Jadi yang pertama bagaimana menghasilkan model dulu. Ya. Baru nanti kita pikirkan model itu kualitasnya bagaimana. Jadi sekali lagi kalau mau betul-betul memulai data mining, ya kita awalnya bagaimana cara mengumpulkan data. Yang kedua, algoritma apa yang cocok dengan data tersebut, sehingga nanti dia akan menghasilkan pengetahuan. Jadi dengan kata lain, yang dikasih garis putus-putus merah ini, langkah 1, 2, dan 3, ini satu paket istilahnya. Satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Ini prosesnya tuh nggak bisa sepotong.
harus serangkaian. Nah, kalau sudah sampai ke proses yang ketiga dari 1, 2, dan 3, baru nanti kita pikirkan langkah berikutnya adalah bagaimana mengevaluasi hasilnya. Nanti evaluasi hasil itu akan berkaitan dengan analisis tentunya, ya. Nah, jadi kalau nanti kamu membuat skripsi atau penelitian, ya, maka 1, 2, dan 3 itu harus merupakan satu rangkaian. Mengerjakan penelitiannya itu menghasilkan model. Nanti modelnya seberapa baik itu adalah di fase analisis atau fase evaluasi. Ya. Jadi slide ini masih slide lama, masih RapidMiner versi 7 ya. Yang baru sudah, kalau saya tadi sudah pakai versi ya apa namanya? Versi 99 ya. 910 malah kalau salah. Sudah versi yang jadi silakan di-download dulu RapidMiner, install, supaya nanti untuk kuliah berikutnya kita sudah bisa mencoba. Ya. Jadi rencananya saya untuk kuliah hari Selasa nanti, saya demo sambil kalian mencoba. Ya. Saya demo sambil kalian mencoba, nanti kita akan mencoba mana yang estimasi, ya, mana yang prediksi, mana yang klasifikasi, mana yang clustering, dan bagaimana asosiasi. Ya. Saya pikir itu, ya. Nanti kita lihat untuk hari Selasa, alhamdulillah kalian sudah sama materi kuliahnya dengan kelas yang reguler, ya. Jadi nanti kelas reguler hari Senin, karena Senin itu libur, tanggal 28, itu Isra Mi'raj, kalau tidak salah, ya. Tanggal 28 itu, nanti kelas reguler akan gabung bersama kalian di hari Selasa jam 10.30. Jadi untuk minggu depan, hari Selasa itu gabungan ya, karena kelas reguler nggak mau seperti kalian, tertinggal. Nah, pengennya biar segera selesai, jadi mereka berbarengan ikut kuliah bersama kalian, untuk tidak tertinggal. Jangan gara-gara libur jadi tertunda gitu. Jadi nggak perlu mencari hari lain ya. Jadi sebetulnya seperti kalian kemarin, kalau seandainya bisa gabung ke hari Senin, ya tapi katanya ada kuliah yang lain, tapi bisa ya. Tapi efektif untuk mengganti nggak perlu. Sekarang oke, kalau gitu ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Hah? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jadi pesan saya, tolong siapkan aplikasi RapidMiner-nya, ya, sehingga nanti bisa sambil dicoba untuk kuliah hari Selasa nanti. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kelas tambahan ya. Ini ada 5 orang, ya. Berarti 3 yang nggak hadir ya. Jadi tolong disampaikan seandainya dari 3 yang tidak hadir itu ada rekan kelompok kalian ya. Nah, nanti kalian akan kerja dengan kelompok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.